Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanur Imawan dari kelas 3N Manajemen SDM akan mempresentasikan tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Langsung saja kepada materi. Tujuan pendidikan dan penelitian berbasis kompetensi adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yaitu kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Lalu yang kedua, kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, yaitu kapabilitas atau kemampuan yang disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Lalu berikutnya ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yaitu kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat atau pengalaman dan pendidikan untuk menjadi kompetensi dasar dan mencapai kompetensi. Lalu berikutnya ada kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompetensi dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsa. Dan berikutnya ada kompetensi yang dikembangkan, yaitu berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dan perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam hidup. Lalu ada desain dan pengembangan sistem, yaitu sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pencapaian pengajar. Selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Dari pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Lalu pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Lalu ada pihak ketiga, yaitu penggunaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Berikutnya, kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat ukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Mengukur yang dinyatakan valid, dana, atau alat ukur yang dapat
mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi dasar. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Dan yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Berikutnya ada kompetensi. Yang pertama, membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap. Di sini ada 2 tahap. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi. Instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan tahap yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pembelajaran motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Lalu yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukur yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Lalu yang terakhir, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan suatu pendidikan, mendapat kelulusan bereaksi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mudah-mudahan
dapat dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.